wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naisa Maida Utami dengan NPM A1G024-102, berasal dari kelas 2D, dosen pengampu Anugerah Ampung MPD. Di sini saya ingin memenuhi tugas teori apresiasi dan sastra keSD-an, yaitu tugas wacana yang berasal dari berita dunia pendidikan. Di sini saya mengangkat kasus yaitu tentang Papua menutup pendidikan gratis. Apakah ada yang salah? Di sini alasan saya mengangkat kasus ini karena pendidikan gratis yang dimaksud yaitu adanya program makan bergizi gratis atau MEG. Nah, kebanyakan daerah atau kota yang telah menjalankan program MEG ini mendapatkan respon yang positif, namun bagi Papua mendapatkan respon yang negatif. Berawal pada tanggal 17 Februari tahun 2025 yang lalu, yaitu ribuan pelajar SMP dan SMA menggelar aksi di sejumlah kota di Papua, yaitu ada kota Jayawijaya, kemudian ada Jayapura, kemudian ada Kabupaten Jayawijaya, terus ada kota Yalimo, kemudian ada kota Yamena dan kota Nabire. Mereka menolak program makan siang gratis yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bagi mereka, akses pendidikan dan pemerataan pendidikan di Papua itu lebih urgen daripada program makan siang gratis atau MBG. Aspirasi pelajar ini bersifat valid dan juga realistis, namun mereka malah dihadapi dengan represi. Padahal mereka itu menuntut pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang gratis dan juga pemerataan infrastruktur dalam pendidikan yang lebih mendesak di Papua. Aksi ini pun dihentikan oleh pihak polisi dengan kekerasan yang penggunaan gas air mata dan penangkapan puluhan atau ribuan pelajar. Dan aspirasi pelajar ini justru dituding sebagai pengaruh oleh sekelompok separatis oleh Tentara Nasional Papua Barat, Organisasi Merdeka Papua atau dikenal dengan TMPB-OPM. Kemudian ada juga berdasarkan database tahun 2024, angka buta huruf di Papua itu dikategorikan 10 tahun ke atas di 3 provinsi yang ada di Papua, yaitu melebihi rata-rata nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Papua Selatan yaitu 5,92%, kemudian ada Papua Tengah yaitu ada 14,97%, kemudian ada Papua Pegunungan yaitu ada 24,47%. Kemudian ada juga berdasarkan temuan Universitas Negeri Papua atau UNIPA yaitu ada 693.000 orang yang masih di usia produktif sekolah, tetapi mereka tidak bersekolah pada wilayah pegunungan Papua, yaitu ada Papua Tengah yang berjumlah 205.000 orang, kemudian ada juga Papua Papua Pegunungan itu ada 148.000 orang, kemudian juga ada Papua di Papua yaitu ada 152.000 orang, kemudian ada juga yang terakhir yaitu ada Papua Selatan yaitu 192 orang, yaitu sepertiga atau 34,38% itu penduduk Papua usia 15 tahun tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikannya, dan kebanyakan mereka tidak memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar atau STTB. Dan juga jumlah yang punya ijazah pada di perguruan tinggi itu hanya di bawah dari 10% yang ada mempunyai ijazah. Papua masih tertinggal dalam berbagai aspek, termasuk aspek pendidikan, yaitu meningkatnya angka buta huruf dan anak-anak yang tidak bersekolah, kemudian juga minimnya infrastruktur pendidikan, kemudian adanya kemiskinan dan juga kurangnya tenaga pengajar yang menjadi masalah ini menjadi serius. Padahal pendidikan adalah sebuah kunci pembangunan manusia, namun bagi Papua itu masih minim untuk memadai akses dalam pendidikan. Dan langkah-langkah mendesak untuk memajukan pendidikan yang ada di Papua. Yang pertama, membuka akses pendidikan secara gratis seluas-luasnya. Yang kedua, yaitu pemerataan infrastruktur pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum berdasarkan dengan budaya lokal yang ada di Papua. Adanya pendidikan di Papua
berarti menjamin hak dasar mereka dan juga konstitusinya. Namun yang mengabaikan aspirasi pelajar berarti berarti mereka mengabaikan cita-cita kemerdekaan yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Mereka yang mengabaikan berarti juga mengabaikan atas ilmu dan atas kebebasan mereka, dan juga atas mereka yang ingin berkembang maju secara bersama-sama. Mungkin itu saja wacana yang saya jelaskan dan presentasikan, yang mengambil kasus tentang mengapa Papua menutup pendidikan dan apakah ada yang salah. Dan saya akhiri, apabila ada kata yang salah yang tidak sengaja ataupun yang sengaja, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.